Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait ikhrajul kalam ala khilafi muqtadal zahir, atau yang biasa disebut dengan penyimpangan. Bentuk-bentuk penyimpangan bentuknya banyak. Di antaranya wa minha, dan ialah sebagian dari anwa'in makhsusah, bentuk-bentuk penyimpangan itu, tajahulul arifi, ialah pura-pura bodohnya orang yang tahu. Artinya orang yang tahu bersikap pura-pura bodoh, bersikap ya, atau berpura-pura bodoh padahal tahu. Nah, ini termasuk bagian dari penyimpangan yang diperbolehkan di dalam ilmu balaghah. Namun hal yang seperti ini diperbolehkan dengan ligharadin, kalau ada tujuan. Bagaimana bentuknya tajahulul arif ini? Wa huwa, dan adapun tajahulul arif, pura-pura bodohnya orang yang tahu, sauqul ma'lumi, ialah menyampaikan sesuatu yang diketahui, masa ghairihi, seperti menyampaikan ghairil maklum, yang tak diketahui. Artinya menyampaikan sebuah perkataan mengenai sesuatu, namun sesuatu yang diketahui itu diposisikan seperti ghairil maklum, seperti sesuatu yang tidak diketahui. Nah, ini yang disebut dengan tajahulul arif. Nah, orang yang tahu itu menyampaikan sesuatu yang diketahui seperti bukan sesuatu yang diketahui. Ini merupakan bentuk dari tajahulul arif. Nah, tajahulul arif yang seperti ini di dalam ilmu balaghah diperbolehkan asalkan ada tujuan. Ligharadin, karena ada tujuan. Di antara tujuannya seperti kataubihi, seperti mencela. Nahu, contohnya, aya syajaral khaburi ma laka murikon ka'anna kalam tajza alab ni torifi. Aya syajaral khaburi, wahai pohon sungai Khabur. Khabur ini adalah nama sungai ya. Aya syajaral khaburi, wahai pohon sungai Khabur, ma laka murikon, ma adapun apa, lakah ialah bagimu, murikon bertunas atau berdaun, ka'anna kalam tajza alab nitorifi, seakan-akan kamu lam tajza ialah tidak bersedih kamu, alab nitorifi atas Ibnu Torif, Di sini syair berdialog dengan syajaral khabur, dengan pohon sungai Khabur. Wahai sungai Khabur, malaka murikon, mengapa engkau masih bertunas?
ka'annaka lam tajza ala fitorifi. Seakan-akan kamu itu tidak bersedih atas kematian Ibnu Thorif. Ada orang namanya Ibnu Thorif. Nah, Ibnu Thorif ini dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Kemudian syair ini ingin mencela orang-orang yang ada di sekitarnya karena tidak bersedih atas kematian Ibnu Thorif ini. Atas kematian Ibnu Thorif. Nah, kemudian syair ini berdialog dengan Syajarul Khabur. Syajarul Khabur ini adalah pohon sungai Khabur. Syair tahu bahwasanya Syajarul Khabur, pohon Khabur ini tidak bisa bersedih. Dia sudah tahu. Tapi ya meskipun dia tahu bahwasanya Syajarul Khabur ini tidak bersedih ya, namun dia pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu bahwasanya Syajarul Khabur ini tidak bersedih. Nah, tujuannya adalah taubih untuk mencela, yaitu untuk mencela Syajarul Khabur yang masih bertunas padahal Ibnu Thorif ya dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Seakan-akan bertunasnya, berdaunnya Syajarul Khabur ini tidak menampakkan kesedihan atas Ibnu Thorif. Nah, apabila Syajarul Khabur yang berupa benda mati ini tidak bersedih ya, tidak bersedih atas kematian Ibnu Thorif ya, syair mencelanya atas Syajarul Khabur karena tidak bersedih atas kematian Ibnu Thorif, maka apalagi orang-orang masyarakat yang ada di sekitarnya, maka syair lebih mencelanya lagi. Ini yang disebut dengan taubih, dengan tujuan untuk mentaubih, untuk mencela. Ini salah satu tujuan dari tajahulul arif, pura-pura bodohnya orang yang tahu ini. Di dalam kehidupan keseharian kita ya, kadang kita memang di waktu-waktu tertentu, di kondisi-kondisi tertentu, memang kita bersikap seolah-olah kita ini tidak tahu ketika berbicara, berdialog dengan orang lain. Padahal kita sebenarnya tahu, tapi karena misalnya karena ingin takut mengecewakan lawan bicara kita ya, maka seakan-akan informasi yang disampaikan oleh lawan bicara kita ini kita tidak tahu, padahal sebenarnya kita kita tahu. Ini termasuk juga dengan tajahulul arif. Ini merupakan salah satu bentuk dari ikhrajul kalam ala khilafi muqtadaz zahir, atau bagian dari bentuk penyimpangan. Selain itu, wa minha, dan ialah sebagian dari anwa'in makhsusah, sebagian dari bentuk penyimpangan, uslubul hakimi, ialah gaya bahasa orang bijak. Al-Hakim itu, orang yang bijak itu adalah orang yang mengetahui situasi dan kondisi mukhatabnya, lawan bicaranya, dan mengetahui apa yang dia bicarakan. Itu yang disebut dengan Al-Hakim. Nah, uslubul hakim ya. Ini gaya bahasa orang yang bijak. Apa yang disebut dengan uslubul hakim ya, di dalam ilmu balaghah ini yaitu wa dan adapun uslubul hakim talakil mukhatabi, ini mukhatab ya. Talakil mukhatabi ialah mendapatkannya atau menerimanya mukhatab, lawan bicara, audien, bighairi ma yataraqqabahu, dengan selain sesuatu yataraqqabuhu yang mengharapkan siapa mukhatab terhadap ma, awis sa'ili au talak kisaili, atau mendapatkannya orang yang bertanya, bighairi ma, dengan selain sesuatu, yatlubuhu, yang mencari siapa sa'il terhadap ma, tambihan, karena mengingatkan, ala annahu, atas sesungguhnya apa ghairi ma, ghairi ma yataraqqabuhu,
wa ghairi ma yatlubuhu al-aula ialah yang lebih utama bil qasdi dengan tujuan, dengan niat. Yang dinamakan dengan uslubul hakim ini yaitu mutakallim menyampaikan perkataan kepada mukhatab dengan perkataan yang tidak sesuai yang diharapkan oleh mukhatab, atau mutakallim menjawab pertanyaan dari sa'il dengan sesuatu yang sebenarnya itu bukan jawaban yang pas dari pertanyaan sa'il. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Tambihan ala annahul aula. Karena untuk mengingatkan mukhatab itu bahwasanya sesuatu atau perkataan yang disampaikan oleh mutakallim itu yang lebih baik daripada jawaban perkataan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh mukhatab itu sendiri. Itu yang disebut dengan uslubul hakim, gaya bahasa orang bijak. Fal awalu, maka adapun yang pertama yaitu talakil mukhatab bi ghairi ma yataraqqabuhu, yakunu ialah ada apa al awal bihamlil kalami, ialah dengan memalingkan perkataan ala khilafi muradi qailihi, atas menyalahi maksud qailihi, orang yang menyampaikan kalam. Ala khilafi muradi qailihi, atas menyalahi tujuan orang yang mengatakan kalam. Jadi di antara bentuk dari penyimpangan itu adalah uslubul hakim. Nah, bentuk dari uslubul hakim ini ada dua. Pertama, talakil mukhatab bi ghairi ma yataraqqabuhu, wa talakkis sa'il bi ghairi ma yatlubuhu. Nah, yang pertama yaitu yang talakil mukhatab bi ghairi ma yataraqqabuhu, yaitu dengan cara memalingkan perkataan mukhatab itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh mukhatab. Tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh mukhatab. Contohnya, kaqaulil Qaba'sari lil Hajjaji, seperti perkataan Qaba'sari lil Hajjaj terhadap Hajjaj. Hajjaj ini adalah seorang raja, dikenal dengan kekejamannya dan kezalimannya. Waqad tawa'adahu, dan sungguh telah mengancam siapa Hajjaj hu terhadap Qaba'sari biqaulihi, dengan perkataannya Hajjaj, la ahmilannaka alal adhami, sungguh aku akan membawamu alal adhami, atas adham. Adham ini ikatan yang yang terbuat dari besi, ya, pengikat, tali pengikat yang terbuat dari besi. Biasanya ya seperti borgol gitulah ya. Kalau sekarang seperti borgol ya. Kalau dulu di zaman dulu itu kan ada besi yang biasa digunakan untuk mengikat. La ahmilannaka, sungguh aku akan membawamu, wahai Qaba'sari, alal adhami, atas tali pengikat yang terbuat dari besi. Kemudian Qaba'sari berkata kepada Hajjaj. Bagaimana perkataan Qaba'sari? Mislul amiri, adapun seperti raja, yahmilu, ialah membawa siapa mislul amir, alal adhami, atas adham, kuda hitam, wal ashhabi, dan kuda putih. Al-Hajjaj ketika mengatakan lah milannaka alal adham, maksudnya Hajjaj ini dengan kata al-adham ini adalah tali pengikat. Kemudian Qaba'sari memalingkan perkataan Al-Hajjaj ini, yaitu al-adham, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Hajjaj. Karena Qaba'sari dengan mengatakan
al-adham di sini, yaitu maksudnya adalah kuda hitam. Yahmilu alal adham wal ashab. Membawa siapa mislul amir alal adhami, atas kuda hitam, wal ashabi, dan kuda putih. Padahal yang diinginkan oleh Hajjaj dengan kata al-adham, la ahmilannaka alal adham, adalah tali pengikat. Nah, kemudian Qobaksari memalingkan ya, tidak sesuai dengan keinginan dari Hajjaj. Yaitu al-adham ini ya diartikan oleh Qobaksari dengan kuda hitam. Nah, ini yang disebut dengan bihamlil kalam ala khilafi muradi qailihi. Karena itu yang lebih pas. Seorang raja yaitu Hajjaj, nah, seharusnya yang lebih pas ya, untuk dilakukan adalah membawa orang dengan kuda hitam dan kuda putih, bukan malah membawa orang dengan cara diikat. Nah, seperti itu ya. Nah, li'annahu al-aula bil qasti. Tambihan ala annahu al-aula bil qasti. Faqala, maka berkata lahu terhadap Qobaksari, al-hajjaju, siapa Hajjaj. Kemudian Hajjaj berkata, aradtul hadidah, menginginkan aku al-hadidah, pada al-hadid, besi. Wahai Qobaksari, ya, al-adham itu yang saya maksudkan adalah al-hadid, besi, bukan kuda hitam. Faqala, maka berkata Al-Qobaksari, siapa Al-Qobaksari, la iyakuna, sungguh ada apa al-adham, hadidan, ialah tangkas, khairun, la iyakuna, sungguh adapun ada, ya ini mubtada, sungguh adapun ada apa al-adham, hadidan, ialah tangkas, cerdas, khairun, ialah lebih bagus, min ayyakuna, dari ada apa al-hadam, balidan, ialah bodoh. Kemudian Al-Hajjaj berkata lagi kepada Qobaksari, aradtul hadid, wahai Qobaksari, yang aku maksud dengan al-adham itu bukan kuda hitam, melainkan al-hadid, yaitu besi, tali pengikat yang terbuat dari besi. Kemudian Qobaksari memalingkan lagi dengan kata al-hadid, perkataan Hajjaj ini. La ayyakuna hadidan khairun min ayyakuna balidan. Yang dimaksud al-hadid, yang diinginkan Hajjaj dari kata al-hadid ini adalah besi yang kita kenal. Namun maksud al-Hajjaj ini dipalingkan lagi oleh Qobaksari, yaitu hadidan di sini bermakna tangkas. Al-adham, kuda hitam yang cerdas itu lebih baik daripada kuda yang bodoh. Nah, ini bentuk dari hamlul kalam ala khilafi muradi qailihi. Arada, menginginkan al-hajjaju, siapa Hajjaj, bil adhami, dengan kata al-adham, al-qaidah, terhadap qaid, pengikat, tali pengikat, wabil hadidi, dengan kata al-hadid, al-ma'dan al-makhsusah, terhadap ma'dan, logam, al-makhsusul, yang khusus, itu besi yang kita kenal sekarang ya. Wa hamalahuma, dan memalingkan siapa, wa hamalahuma, dan memalingkan huma, terhadap keduanya, al-adham dan al-hadid, al-Qobaksari, siapa al-Qobaksari, alal farasil adhami, atas kuda yang hitam, alladzi laisa, yang tidak ada apa al-farasul adham, balidan, ialah balid, ialah bodoh. Nah, ini termasuk bagian dari uslubul hakim. Seharusnya seorang raja itu membawa rakyatnya dengan kuda hitam dan kuda putih, bukan malah ya membawa rakyatnya dengan cara dirantai, diikat dengan besi. Tambihan ala annahul aula bil qasti. Wasani, dan adapun yang kedua, yaitu talakis sa'il bi ghairi ma yatlubuhu, termasuk bagian dari uslubul hakim,
gaya bahasa orang bijak, yakunu ialah ada apa tsani bitanzilis suali, ialah dengan memposisikan pertanyaan manzilata sualin akhara, di posisi pertanyaan yang lain, munasibin yang sesuai lihalatis sa'il, terhadap keadaan penanya, lihalatis sa'il, terhadap keadaan penanya. Yang kedua yaitu talakis sa'il bighairi ma yatlubuhu, bentuknya seperti apa? Yaitu memposisikan pertanyaan yang disampaikan oleh sa'il itu di posisi pertanyaan yang lain. Nah, posisi pertanyaan yang lain ini yang seharusnya ditanyakan oleh sa'il, karena itu yang sesuai dengan keadaan sa'il. Yang ditanyakan oleh sa'il itu tidak cocok dengan keadaan sa'il. Nah, justru jawaban dari mutakalim, dan jawaban dari mutakalim yang tidak sesuai dengan pertanyaan sa'il itu yang sesuai dengan keadaan sa'il. Karena itu ini disebut dengan usdubul hakim, gaya bahasa orang bijak. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil ahillah, bertanya mereka kah terhadapmu wahai Muhammad, anil ahillati, terhadap hilal, bulan sabit. Kul, katakanlah wahai Muhammad, hiya, adapun al ahillah, mawaqitu, ialah waktu-waktu, linnasih, bagi manusia, wal haji, dan haji. Sebagian sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad terkait hilal, bulan sabit. Apa itu hilal? Kemudian pertanyaan sahabat ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hilal itu adalah penanda waktu, ya, dan juga penanda waktu haji. Penanda waktu bagi manusia dan juga sekaligus juga bisa menjadi penanda waktu bagi ibadah haji. Nah, jawaban ini ya sebenarnya tidak sesuai dengan pertanyaan para sahabat itu. Karena para sahabat bertanya kepada Nabi terkait apa itu hilal, atau perbedaan-perbedaan hilal itu, perbedaan-perbedaan bulan. Maka jawabannya bukan menjawab apa itu hilal, namun dijawab hikmah hilal itu. Hikmah dari bulan sabit, perbedaan-perbedaan bulan sabit itu. Yaitu bahwasanya hikmah dari adanya perbedaan bulan sabit itu adalah sebagai penanda waktu bagi manusia dan juga sebagai penanda waktu bagi ibadah haji. Nah, karena jawaban ini yang sesuai, yang munasib dengan keadaan penanya, dengan keadaan para sahabat. Seharusnya sahabat itu tidak bertanya terkait perbedaan, ya, perbedaan yang terjadi terhadap hilal, melainkan seharusnya yang harus ditanyakan itu, ya, yang seharusnya ditanyakan itu oleh para sahabat, yaitu ada apa hikmah di balik adanya perbedaan-perbedaan hilal itu. Nah, terkait ayat ini, ya, ini akan lebih jelas ya di dalam hadis berikut. Sa'ala, bertanya ba'du sahabati, apa sebagian sahabat, an-nabiyya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma balul hilali, ma, adapun apa, balul hilali, ialah keadaan hilal, yabdu, tampak apa hilal, daqiqon, dalam keadaan tipis, kecil, ya, awal mulanya dia tipis, kecil, summa yatazayadu, kemudian bertambah apa hilal, kemudian makin hari bertambah besar, hatta yasira badron, sehingga menjadi apa al hilal, badron ialah bulan purnama. Di awal bulan hilal ini kecil, ya, kemudian bertambah besar, kemudian menjadi bulan purnama. Setelah bulan purnama, summa yatanaqasu, kemudian berkurang apa al hilal, hatta ya'udah, sehingga kembali apa hilal, kama bada'a, sebagaimana bermula apa hilal. Kemudian setelah bulan purnama berkurang lagi hingga akhir bulan, kemudian redup, tidak ada, kemudian balik lagi. Ini kan
ikhtilaf, ikhtilaful hilal. Ada perbedaan hilal di awal bulan dan di akhir bulan. Di pertengahan sempurna, yaitu yang menjadi bulan purnama. Kemudian berkurang hingga akhir bulan, redup, tidak ada. Kemudian di awal bulan lagi muncul lagi sedikit. Terus bertambah dan begitu seterusnya. Nah, sahabat menanyakan itu kepada Nabi, yas'alunaka 'anil ahillah. Namun jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala bukan ya, bukan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan sahabat, melainkan jawabannya adalah jawaban hikmah di balik adanya perbedaan-perbedaan hilal itu. Faja'a maka datang al jawabu. Apa jawaban? Itu jawabannya itu kul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Anil hikmati dari hikmah al mutarattibati yang disebabkan ala dzalika ay ala dzalikal khilaf atas perbedaan hilal itu yang di awalnya kecil kemudian bertambah besar sampai jadi bulan purnama kemudian berkurang lagi hingga di akhir bulan redup kemudian kembali lagi. Li'annaha karena sesungguhnya apa al-hikmah ahammu ialah lebih penting lisaili bagi penanya. Fanuzila maka diposisikan su'aluhum apa pertanyaan sahabat ansababil ikhtilafi dari sebab perbedaan hilal itu di awal bulan di tengah bulan ya dan di akhir bulan manzilatas su'ali di posisi pertanyaan an hikmatihi dari hikmatul khilaf an hikmati dari hikmah al ikhtilaf. Jadi uslubul hakim ini bagian dari bentuk penyimpangan ya, yang diperbolehkan di dalam ilmu balaghah asalkan ada tujuan-tujuan khusus. Asalkan ada tujuan-tujuan tertentu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.